Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fernando Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 120701001. Di sini akan menjelaskan mengenai struktur data. Pertama ada ADT atau Abstract Data Type dan juga STD struktur data. Lalu yang kedua ada pembahasan mengenai array dan linked list. Yang ketiga ada stack dan queue. Dan yang keempat ada list dan set. Yang kelima ada tree. Dan yang keenam ada AVL. Yang pertama ada tipe data abstrak dan struktur data. Tipe data abstrak itu merupakan tipe untuk objek-objek di mana perilaku dan lingkungannya didefinisikan dengan sebuah himpunan dan himpunan operasi yang berlaku untuk nilai itu array, list, tree, tabel, dan graph, dan juga yang lain-lain. Lalu ada yang kedua itu struktur data. Struktur data itu merupakan cara menyimpan atau mempresentasikan atau mengatur data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien dan memungkinkan penggunaan algoritma yang paling efisien. Struktur data ini terdiri dari himpunan nilai dan operasi. Macam-macam struktur data itu ada struktur data sederhana dan juga majemuk. Majemuk ini ada dua, yaitu linear dan juga non-linear. Yang kedua ada array dan linked list. Apa sih bedanya array dan linked list? Perbedaan array itu menyimpan kumpulan data dalam suatu tempat. Karakteristik dari array ini yaitu yang pertama, mempunyai batasan nilai sesuai dengan pemesanan ketika array dibuat. Yang kedua, mempunyai tipe data yang sama atau homogen. Dan yang ketiga, dapat diakses secara acak. Operasi dalam array itu, yang pertama ada insertion atau menyisipkan elemen, yang kedua ada deletion, menghapus elemen, yang ketiga ada searching, mencari elemen, dan merging, menggabungkan elemen. Array itu seperti ini. Jadi misalkan ini itu pesan 5 array. Yang diisi datanya itu elemen ke-1 itu 5, yang ke-6 itu 6, yang kedua itu 6, yang ketiga itu 7, yang keempat itu 8, dan yang ke-5 itu 9. Jadi array itu sesuai yang di pesan pertama. Lalu ada operasi selanjutnya itu ada sorting. Sorting ini macam-macamnya itu ada selection sort, insertion sort, merge sort, dan quick sort. Yang pertama ada selection. Selection ini yaitu memilih elemen terkecil yang tidak disortir di setiap pengulangan dan menempatkan elemen itu di awal daftar yang tidak disortir. Yang kedua ada insertion. Insertion merupakan menempatkan elemen yang tidak disortir di tempat yang sesuai di setiap iterasi. Merge itu memiliki prinsip divide dan conquer. Yang terakhir itu ada quick sort. Quick sort itu didasarkan pada partisi array data ke dalam array yang lebih kecil. Lalu ada linked list. Linked list ini memuat sekumpulan urutan deretan node yang dihubungkan oleh link. Karakteristik dari linked list ini yang pertama tidak ada ukuran tetap, yang kedua penambahan elemen pada posisi apapun, dan yang ketiga memiliki dua bagian yaitu data dan tautan atau link. Ini adalah contoh dari linked list. Head yang ini node-nodenya, ini itu linknya menghubungkan dari node ke node lain. Dan ini tailnya itu merupakan yang terakhir gitu. Ini berarti yang terakhir kan menuju ke nggak ada node di sini, berarti berhenti. Kalau misalkan menambahin bisa tinggal ditambahin nggak kayak array. Ini node berisi dua macam, data dan link. Link ini merupakan alamat untuk node selanjutnya. Lalu ada jenis linked list. Jenis linked list ini ada single linked list dan juga double linked list. Single linked list memiliki
satu link. Kalau double linked list memiliki dua, itu yang satu ke arah selanjutnya, yang satu yang sebelumnya. Operasi dasar di linked list ini yang pertama ada insert, find, dan remove. Yang pertama insert. Insert ini memasukkan data ke dalam linked list. Yang kedua ada find, operasi untuk mencari data dalam linked list. Dan yang ketiga ada remove, operasi untuk menghilangkan node. Selanjutnya ada pembahasan mengenai stack dan queue. Stack itu tumpukan, queue itu antrian. Stack ini misalkan kayak gini, ini ada yang tumpuk-tumpuk, coklat, stroberi, kacang, keju. Ini tuh yang top itu yang coklat di sini paling atas, dan yang terakhir itu ada keju. LIFO ini, stack ini memiliki prinsip LIFO, last in, first out. Jadi kalau misalkan ini kan yang pertama masuk ini yang keju ya, yang kedua itu kacang, yang ketiga itu strawberry, yang terakhir itu coklat, tapi yang bakal keluar pertama itu yang terakhir gitu. Yang keju ini yang pertama masuk, itu berarti yang terakhir keluarnya. Lalu implementasi dari stack ini ada dua. Yang pertama terikat array, yang kedua itu pakai linked list. Nah ini yang pakai array. Nah ini tuh kan yang pertama topnya itu ada di array yang keempat. Terus yang keluar itu yang terakhir masuk nih, yang keempat ini. Nah dikeluarin berarti yang topnya itu bakalan ada di yang 3 yang isinya 78. Nah kalau misalkan keluar lagi yang 78-nya berarti udah nggak ada, berarti yang topnya itu yang kedua yang isinya 26. Lalu di sini yang menggunakan linked list ini kayak gini. Nah untuk topnya itu ada di 30. Kalau misalkan 30-nya dihapus, berarti ini topnya itu 45. Ini ada queue antrian. Ini queue-nya, antriannya menggunakan ini. Nah ini tuh antriannya itu ada 3. Itu kamar ketiga, keempat, kelima. Terus max size-nya itu ukuran maksimal di sini itu dicontoh ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu front-nya itu yang di depan itu ada 3, ada di kamar 3 maksudnya. Terus rear-nya itu, yang rear itu ada di kamar 5. Operasi di queue atau antrean ini ada enqueue, dequeue, dan pick. Enqueue itu memasukkan elemen di akhir. Dequeue menghapus dan mengembalikan elemen yang pertama pada queue yang tidak kosong. Lalu ada pick mengembalikan elemen dari queue tanpa menghapusnya. Selanjutnya operasinya itu ada size mengembalikan elemen ke queue. Ada isEmpty mengembalikan true jika queue kosong, dan jika tidak maka false. Lalu ada lagi isFull. isFull itu mengembalikan true jika queue penuh, jika tidak maka kembalikan false. Lalu ada implementasi dari queue ini. Yang pertama menggunakan array. Di sini menggunakan array itu kayak gini contohnya. Nah, frontnya itu ada di kamar 0 dan yang terakhir rear-nya itu ada di 4. Nah ini frontnya itu ada Homer kan yang pertama, terus begitu dikeluarin Homernya itu jadi frontnya itu pindah jadi merge. Nah ini implementasi menggunakan linked list. Ini front, yang ini itu ada A, B, X, Y, dan di rear-nya itu ada di Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai list dan set atau daftar dan himpunan. List ADT itu kayak gini. Nah, set ADT itu list ADT itu kayak gini kan ya. Nah, list itu apa sih? List itu merupakan barisan elemen-elemen yang urutannya tetap. Kita dapat menambah, mengurangi, atau memperbarui elemen di dalam list.
List ADT ini digunakan untuk komputasi ataupun matematika gitu. Pada umumnya, data disimpan pada key, sequence, atau urutan kunci. Pada list yang memiliki struktur kepala yang terdiri dari key, dari count, pointers, dan address of compare function yang digunakan untuk membandingkan data pada list. Nah, list itu contohnya itu seperti Fibonacci, binomial, Hamlet 1, Hamlet 2, dan sentence. Sentence itu seperti the cat smells red gitu. Misalkan. Lalu sebuah list itu berisi elemen dengan tipe urutan yang sama dalam urutan yang berurutan, dan operasi berikut dapat operasi list ini gitu dapat diaplikasikan pada list itu. Get itu mengembalikan sebuah elemen dari list ke suatu posisi tertentu. Lalu insert itu memasukkan sebuah elemen ke suatu posisi. Ada remove, menghapus. Ada remove add, menghapus elemen di lokasi tertentu. Ada replace, mengganti elemen. Ada size, mengembalikan jumlah elemen. Is empty, mengembalikan true jika list kosong, dan jika list tidak kosong maka kembalikan false. Lalu ada is full, mengembalikan true jika daftar penuh, jika tidak mengembalikan false. List ADT ini pengasumsian persyaratannya itu membuat daftar kosong, menguji apakah daftar kosong, menempatkan panjang daftar, menambahkan elemen di mana saja gitu, menghapuskan elemen, memeriksa atau memperbarui elemen, menguji daftar untuk kesetaraan, dan melintasi daftar, yaitu seperti mengunjungi setiap elemen daftar secara bergantian. Nah, list ini pengaplikasiannya itu ada di text editor. Kita dapat melakukan banyak perintah, dan juga text editor itu kan menyediakan perintah untuk save dan load yang ada dalam file. Selanjutnya ada set ADT. Nah, set ADT itu seperti pengumpamaannya seperti orang-orang yang kita kenal, itu mereka dapat bergerak di sekitar ruangan seperti mengubah urutan tanpa mengubah kumpulan orang itu. Nah, orang ini kan juga tidak dapat diduplikasi. Seperti set ADT ini, data ini tidak berurutan dan juga tidak diduplikasi. Operasi yang digunakan di set itu ada insert, insert i, memasukkan i, removing, menghapus i, ada size i, jumlah gitu. Lalu ada contains i, memuat i. Selanjutnya ada tree ADT. Tree ADT itu seperti ini konsepnya itu seperti ini kan, misalkan di suatu kampus gitu, di suatu sekolahan memiliki berbagai macam fakultas. Nah, di fakultas itu juga ada cabang lagi ilmu, misalkan jurusannya kimia, fisika, biologi, matematika, computer science. Terus juga misalkan ini kan ada hewan. Nah, hewan itu memiliki berbagai macam, ada yang cacing atau serangga, itu vertebrata. Nah, misalkan serangga juga itu kan ada, pertama itu kayak ada semut, terus capung, dan kayak gitu. Nah, lalu untuk pengimplementasian tree ini itu seperti ini. Ada nih, ini kan ada node-nodenya gitu. Terus kuncinya itu di sini itu ada nah, ini itu link menuju parent, menuju parent, menuju orang, kan ada parent, ada child. Nah, ini itu child ke sini. Child itu ke sini ke bawah. Nah, ini itu menuju sibling atau saudaranya gitu. George itu saudara Frank gitu. Ini parent, orang tuanya.
gitu. Jadi ada 3. Selanjutnya ada AVL3. AVL3 ini untuk menyeimbangkan AVL3 ini memiliki BST atau BST itu menyeimbangkan AVL3. Itu pertama itu ada right rotation dan left rotation. Ada rotasi kanan, ada rotasi kiri. Ini merupakan contoh rotasi kanan. Dari ini asalnya terus dirotasikan menjadi kayak gini. Lalu ini ada left rotation atau rotasi kiri. Biasanya ini di left rotation jadi kayak gini. Terus juga yang selanjutnya ada teknik penyeimbangan ulang atau rebalance teknik. Di sini ada kasus pertama menggunakan left rotation atau rotasi kiri. Ini kayak gini. Nah, ini tuh di rotasi kiri gitu, jadinya kayak gini. Lalu di kasus kedua ada teknik yang kombinasi teknik operasi. Nah, ini contoh kasusnya kayak gini. Di rotasi kanan dulu, terus udah di rotasi kanan, di rotasi kiri. Ini merupakan berbagai sumber yang saya bantu gunakan untuk menyelesaikan presentasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.